Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Kurikulum Pendidikan di MI atau SD. Saya Syafa Aulia, NIM 117. Saya Rohila Anggreni Puspitasari dengan NIM akhir 113. Yang pertama ada pengertian manajemen kurikulum pendidikan di SD atau MI. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistemik untuk mewujudkan tujuan kurikulum. Pada pelaksanaannya, manajemen kurikulum dikembangkan sesuai dengan konteks MBS, manajemen berbasis sekolah, dan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Manajemen kurikulum pembelajaran sebagai isi atau standar manajemen pendidikan menunjukkan bahwa harus ada keterkaitan yang erat antar masing-masing bagiannya. Yang kedua, ada tujuan manajemen kurikulum pendidikan di SD atau MI. Tujuan manajemen kurikulum pendidikan bisa dilihat dari 4 aspek, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai ide. Kurikulum dibangun dari berbagai dokumen dan gambaran melalui teori dan penelitian, khususnya di bidang kurikulum dan pendidikan. Yang kedua, ada kurikulum sebagai rencana tertulis. Kurikulum sebagai rencana tertulis sebagai wujud dari kurikulum untuk mewujudkan dalam bentuk dokumen yang memuat tujuan, bahan, kegiatan, alat, dan waktu. Yang ketiga, ada kurikulum sebagai kegiatan. Pelaksanaan kurikulum yang berupa rencana tertulis dan dilaksanakan ke dalam bentuk pemberian pembelajaran langsung. Yang ketiga ini ada ruang lingkup manajemen kurikulum pendidikan di MI dan SD menurut Omer Honalik. Dan di sini tuh ada 6. Yang pertama ada manajemen perencanaan kurikulum dan pengembangan kurikulum. Nah, dalam hal ini itu mempelajari permasalahan pengembangan kurikulum dan faktor-faktor mendasar tentang pengembangan kurikulum. Contohnya dalam pembuatan jadwal guru, menetapkan ekstrakurikuler. Dan yang kedua ada manajemen pelaksanaan kurikulum. Di sini itu berkaitan erat dengan pelaksananya perencanaan kurikulum tadi. Dan di sini ini peran kepala sekolah beserta guru sangat penting. Lalu yang ketiga ini ada supervisi pelaksanaan kurikulum. Supervisi pelaksanaan kurikulum ini berkaitan erat dengan pembinaan dan pengembangan kurikulum untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Keempat ada pemantauan dan penilaian kurikulum. Nah, di sini tuh perannya sangat penting dan juga perannya sebagai pengembangan, pelaksanaan supervisi dan juga dalam perbaikan kurikulum. Peningkatan mutu pendidikan yang sejalan dengan pengembangan di masyarakat sekitar dan akhirnya harus lebih baik. Keenam ada desentralisasi dan sentralisasi. Sentralisasi merupakan pengembangan kurikulum yang berawal dari pemerintah pusat dan juga membentuk kurikulum nasional. Desentralisasi dalam penyusunan, pengelolaan, pengendalian, dan pelaksanaan kurikulum ini dilakukan oleh satuan pendidikan lokal. Poin D, analisis pengembangan kurikulum merdeka di MI dan SD. Pengertian dari kurikulum merdeka, rencana pembelajaran yang intrakurikuler beragam dan bahan ajarnya itu akan lebih optimal untuk peserta didik untuk meningkatkan efektivitas dalam memahami konsep dan meningkatkan kemampuan kompetensi. Karakteristik kurikulum merdeka ada 3. Yang pertama yaitu pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua itu fokus pada materi yang esensial atau fokus pada materi yang dasar, pokok, dan penting untuk dipahami siswa dan juga relevan atau sesuai dengan keadaan lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga ada jadwal pembelajaran yang fleksibel. Jadi guru diberi keleluasaan untuk pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Ada prinsip kurikulum merdeka. Ada 3 yaitu pembelajaran intrakurikuler, di mana pembelajaran ini itu memahami konsep dan mengembangkan potensi, dan guru diberikan kebebasan untuk memilih bahan ajar yang akan diajarkan kepada siswa sesuai dengan minat. Kurikuler yaitu pengembangan yang menekankan pada karakter dan pengembangan kompetensi siswa. Yang ketiga ada pembelajaran ekstrakurikuler, di mana ini untuk meningkatkan minat dan bakat siswa. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.